Untuk makan dan lain saja kita harus siapkan, sampai harus masak nasi, harus punya daging. Oh enggak, saya sudah dikasih nasi bungkus, meskipun nasi bungkus saja masih harus gerakkan tangan. Kalau anak bayi nggak bisa makan, saya kudu dijulang, iya benar. Itu perlu gerak enggak? Perlu usaha enggak? Perlu usaha. Lah kamu enggak, kita enggak ada jaminan untuk akhirat kita, terus kita enggak mau usaha lagi. Padahal sudah bilang, kalau kamu tidak berusaha untuk menggapai suksesnya di akhirat, nggak akan sukses. Bagaimana? Terus kita bilang santai-santai aja. Makanya orang dahulu itu mereka tidak tertipu. Habib Ali Al-Habsyi itu katanya alim, ibunya orang soleh, tapi sejak kecil puasa, ibadah. Dia bilang, ya Ali, kenapa kamu terlalu menyiksa diri untuk ibadah seperti ini? Buat apa? Dibilang tidak, saya tidak seperti itu. Saya kepingin saya menjadi orang yang sukses. Lu enggak apa-apa, kamu ini punya kamu punya kakek-kakek itu akan bangga kepadamu melihat kamu soleh, menjadi orang yang baik. Jangan khawatir, insya Allah kamu akan dapat berkahnya mereka. Biar mereka punya berkah sendiri terserah. Tapi saya juga kepingin untuk memiliki kedudukan seperti mereka. Saya nggak mau bergantung. Akhirnya menjadi Ali Muhammad Al-Habsyi. Ya. Jadi apa? Al-Qur'annya dihafalkan, belajarnya diperketat, baktinya sama ibunya luar biasa begitu. Ya nggak mungkin orang langsung tahu-tahu bim jadi alim, bim jadi sukses. Nggak mungkin. Harus pakai usaha, harus dengan sabar. Ini tak bisa. Oh, saya mau hadir majlis taklim pasti insya Allah jadi alim. Nggak mungkin langsung jadi alim, nggak mungkin. Kecuali harus sabar, kecuali harus perhatian, kecuali harus merekam, kecuali habis direkam juga harus dimulojai, didengarkan lagi, baru jadi alim. Itu pun alimnya ngerti. Apakah kalau saya sudah belajar satu kitab, dua kitab, khatam balik-balik, pasti alim ngerti tentang kitab itu? Belum tentu juga. Belum tentu. Lah, ya dimulajai dulu, diulang-ulang lagi, baru nempel. Paham ya? Kemudian di sini dikatakan, lah masa kamu akan selamat di akhirat kalau kamu menyia-nyiakan perkara yang bisa menyelamatkan kamu di akhirat? Naroka mudhi'ataha wa ghairi muqtar wa ghairu muqtarizin biha, tidak peduli sama sekali. Maka kalau kamu seperti ini, kamu hanya bergantung pada anak-anak kamu, ya insya Allah saya selamat, insya Allah selamat. Sembahyang enggak, ibadah enggak, menuntut ilmu enggak, bakti sama orang tua enggak. Apa kata Imam Haddad? Fama anta illa syakun murtab. Tahu syakun murtab itu apa? Bahasa enaknya apa? Kolbin. Syakun murtab, ragu ambil kolbin. Oh beda, golongan beda. Ditanya akhirat, jangan tuh urusan duniawinya enggak, urusan akhirnya juga tidak. Syakun murtab itu lebih. Au ahmak maghrur, atau memang kamu bodoh tertipu. Yang parah itu sudah nggak ngerti, merasa ngerti. Ya sudah dulu merasa gini. Jadi nggak mau bergerak. Saya tidak mungkin saya akan jualan sarung atau jualan baju kalau saya tidak ngerti jenisnya. Saya mau pesan sarung ini tertentu, misalnya merek tertentu, tidak tahu tempatnya. Saya tak istiqoroh di sini. Cari bukan di istiqoroh ini, harus dicari. Tak bisa gitu. Jadi harus. Fabi ayyaka wa wada'tal
qad akastal amra wa wada'tal asya'a fi ghairi mawadhi'iha. Kamu ini sudah wali. Kamu sudah berubah segala sesuatu, meletakkan sesuatu itu bukan pada tempatnya. Yang untuk akhirat mestinya kamu gaspol dengan amalan dan ibadah, malah kamu gaspolnya untuk apa? Gaspol tak pakai berarti urusan dunia ini. Tokonya buka jam berapa? Tokonya dari qobla subuh sampai kapan? Tengah malam. Satu hari berapa hari kerjanya? Bukan double shift, triple shift. Habis kerja di kantor ini, kerja kantor lain, kerja kantor lain. Apa salah? Tidak salah. Cuma ya sudah ada jaminan rezeki itu sudah ada. Artinya kamu akan dapat. Sudah dijamin oleh Allah. Artinya jangan terlalu mikiri, jangan terlalu stres dengan urusan rezeki. Gitu. Cari aja. Tapi kalau kamu stres urusan akhirat, ya harus kudu. Urusan akhirat bukan main-main. Karena begitu. Babi ayyi hujjah wa bi ayyi wajhin talqallah. Sekarang saya tanya, kamu mau alasan apa? Kamu masih punya wajah, punya muka enggak ketemu dengan Allah? Enggak malu apa kamu ketemu dengan Allah? Apa kamu enggak malu ketemu dengan Sayyidina Rasulullah SAW? Kalau tidak amal soleh masih. Terus siapa mau ngadep Allah? Ngadep Rasulullah SAW? Oh, alasan apa? Alladzi arsalahu ilaik, Allah yang ngirim Rasul itu kepada kamu, yad'uka minad dunya ilal akhirah. Nabi itu kan ngajak kamu jangan terlalu cinta dengan dunia, tapi cintailah akhirat. Kamu diajak biar kamu hidup di dunia, tapi untuk punya persiapan di hari akhirat. Ini apa kita menghadap Allah dan Rasulnya? Fa'idha dzalika tanqati'u hujjatuhu wala yadri ma yaqul. Kalau sudah begitu kan tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab, ini apa-apa. Kan dia kan hujahnya habis. Alasannya dia yang mengatakan Allah tidak butuh taatnya, Allah tidak ngefek kepadanya maksiatku. Betul. Tapi maksiat itu ngefek ke kamu. Kalau taat manfaat untuk kamu. Saya tetap akan dihidupkan oleh Allah meskipun saya tidak makan, betul? Ayo coba jangan makan. 4 hari jangan makan. Ojo nggak makan. Dan ngopi setengah jam aja, sampai nggak ngopi setengah hari gimana? Ya pusing, yang ngeluh, ya lihat alam ini kalau gelap semuanya. Kopi ini kelihatannya hitam. Kopi ini kelihatannya hitam. Tapi orang yang meminumnya setelah dia minum, dia akan bilang apa? Habis gelap terbitlah betul kan? Coba setiap orang yang habis minum kopi padam saja. Jadi ini berarti apa? Habis gelap terbitlah. Jadi ada orang itu pasti selamat karena amalan orang, karena kebaikan orang lain saja bisa selamat karena kebaikan orang lain bisa. Kalau orang itu transfer amalannya, pahalanya ke kamu. Contoh, ada orang kita baca Fatihah kepada orang yang telah wafat, itu pahalanya ditransfer. Dibacanya tahlil, itu kedua ditransfer. Anda nggak suki. Aku gak kerja, tapi transferan berbu. Suki apa gak kira-kira? Ini hoki belum? Suki apa gak kira-kira? Suki. Jadi karena itu harus kita ini jadi orang yang baik. Sip. Memang dia memang orang dicerdaskan ya. Wa ayal jumlah. Nah ini kesannya.
Fa innal mu'mina shadiq huwa alladhi ya'malu bis-shalihat wa yakhlusu fiha wa yarjul qabula wa thawaba 'alaiha min fadlillah. Maka orang mukmin yang benar-benar beriman itu orang yang beramal soleh, dibanyakin amal soleh sebisanya dan diusahakan ikhlas. Ikhlas itu apa? Enggak minta apa-apa kecuali karena Allah. Kecuali karena siapa? Dan dia minta pahalanya dari siapa? Sebelum dia minta pahala, dia minta amalannya itu dikabulkan oleh Allah. Nah, kalau kita nggak ngerti. Setiap orang kalau misalnya ada bilang, oh ini ada pengajian Nashwatul Dunia. Saya sudah pernah baca ini loh. Ini di bagian, di salah satu bagian Nashwatul Dunia. Tahu nggak ini apa itu? Makanya kita bahas soal dulu yang ada dalam dunia. Ini, wa yujanibu sayyi'at wa yab'udu anha. Dia akan menghindari kejelekan dan jauh daripada kemaksiatan. Berusaha untuk menjauhi, harus ada usaha teknikal. Sampai nanti, tidak apa-apa, saya punya obat supaya nggak sakit lambung, nggak apa-apa itu. Tapi kalau terus-terusan lama-lama tebal perut itu, meskipun dikasih obat nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau misalkan kita dari awal sudah kita atur makannya, sudah kita jaga, apa yang jadi pantangan tidak kita lakukan, itu namanya pantangan itu atau menjaga diri itu, mantang diri itu kata Nabi SAW namanya al-himyah. Al-himyah itu raksud dawa, pangkalnya obat. Yang memang obat paling manjur adalah apa? Jogo, menjaga diri dari apa yang menjadi pantang. Jadi mantang dirinya, mantang apa saja yang jadi larangan itu obat. Termasuk kita mantang daripada perbuatan maksiat, kita jauh daripada asbabul maksiat, asbabul ma'asi, sebab-sebabnya maksiat dan sebagainya, maka termasuk kita apa? Itu sudah obat. Saya mau berhenti dari maksiat tidak bisa, bukan berhenti dari maksiat tidak bisa. Tempat maksiat itu ente hindari. Kumpulan yang tidak positif, yang negatif itu ente hindari. Tiap hari cantruk jagongan di tempat itu, tahu jagongan apa? Ngobrol, istilahnya ngopi, istilahnya ngafe, istilahnya apa dan lain sebagainya. Di situ banyak ada maksiatnya. Saya kok tidak bisa terhindar? Tidak bisa terhindar kalau kamu tak mau jauh. Sama, kita pakai baju, kena kotoran ayam, kena kotoran kucing. Iya, disuruh nyuci tidak mau, disuruh melepas tidak mau. Terus dia bilang, saya kok baunya busuk ya, kenapa ya? Orang-orang kok menjauh ya dari saya. Ya jelas kamu kok nggak dalam mubah, kamu nggak mau mubah. Bajumu nggak mau kamu cuci, kamu nggak, jangankan kamu cuci. Kalau kamu lepas saja, insya Allah kamu masih wangi. Saat pada kewongnya awak itu silam, insya Allah kan ada. Iya benar. Hah? Harus apa? Ada usaha. Kalau tanpa usaha ya tidak bisa. Ya seperti itu. Wa yakhaf an yubtala biha. Dia takut diuji oleh maksiat, takut. Wa yakhshal iqab, takut hukumannya Allah Subhanahu wa taala ala ma amilahu minha, atas apa yang dia lakukan daripada maksiat. Wa yaqtul maghfirah min Allah ba'da taubah wa inabah. Setelah dia rajin taubat, rajin pasrah kepada Allah, dia masih minta ampunan. Faman kana minal mu'minin ala ghairi dzalika hadhihi al-awsaf fa huwa mu'minun khalidin. Kalau mukmin sifatnya tidak seperti ini, maka dia orang yang suka mencampur aduk antara amalan soleh dengan maksiat. Nah, campurannya itu adalah gado-gado, enak sudah dipangan. Dan ikhlas bingung. Ini
Ini orang apa? Warna-warni. Warna-warni. Di sini warnanya begini, di sini warnanya begini. Tapi bingung apa enggak? Tidak jelas. Orang itu harus jelas. Mukmin. Enggak. Itu mau masuk mana? Beriman. Mukmin betul. Ngaku mukmin. Usahakan untuk mewarnai diri dengan iman. Ahlussunnah wal jamaah. Usahakan untuk mewarnai dirinya dengan amalan ahlussunnah wal jamaah dengan iman. Dan seterusnya seperti itu. Wa amruhu fi ghairil khatar. Wah, mengkhawatirkan keadaan. Urusan masalahnya berat. Kita orang ada bingung ini kita oh begini. Berat ya. Amin. Faham hadil jumlah wa talib masyarakat biha tanju wa nafsu insyaallah taala. Ya, kamu jalankan ini semuanya ya, pahami dan jalankan apa yang ada yang disebutkan, yang saya sebutkan tadi kata Imam Haddad, yang saya terangkan, yang saya sebutkan dalam tulisan saya ini tadi, dan tuntut dirimu untuk melakukannya, maka insya Allah kamu akan mendapatkan hasil yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah.